Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karmila, Evis 5E, Prodi Ekonomi Syariah. Baik, di sini saya akan membahas mengenai kondisi pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. Langsung saja saya akan membahas mengenai pengangguran. Pengangguran atau tunakarya adalah istilah orang yang tidak bekerja sama sekali. Kemudian pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan. Nah, kemudian jenis-jenis pengangguran. Jenis-jenis pengangguran yang pertama yaitu pengangguran normal atau terbuka. Pengangguran normal adalah gelombang angkatan kerja yang tidak mendapatkan pekerjaan karena pendidikan dan keterampilan yang tidak memadai. Kemudian pengangguran yang kedua itu pengangguran musiman. Pengangguran musiman ini adalah pengangguran yang disebabkan oleh perubahan permintaan terhadap tenaga kerja yang sifatnya berkala. Pengangguran ini biasa terjadi pada tenaga kerja paruh atau waktu part time. Kemudian jenis pengangguran yang ketiga yaitu pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi ini adalah pengangguran disebabkan karena kemajuan teknologi, yakni manusia digantikan dengan tenaga mesin. Nah, kemudian sebab-sebab terjadinya pengangguran. Yang pertama yaitu besarnya angkatan kerja tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Keseimbangan terjadi apabila jumlah angkatan kerja lebih besar daripada kesempatan kerja yang tersedia. Sedangkan kondisi sebaliknya jarang terjadi. Kemudian yang sebab-sebab terjadinya pengangguran yang kedua yaitu meningkatnya peranan dan aspirasi angkatan kerja wanita dalam seluruh struktur angkatan kerja di Indonesia. Yang ketiga itu struktur lapangan kerja yang tidak seimbang. Nah, adapun dampak pengangguran terhadap perekonomian yaitu tujuan akhir pembangunan ekonomi suatu negara pada dasarnya adalah meningkatkan kemakmuran masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi agar lebih stabil serta dalam keadaan naik terus. Kemudian cara mengatasi masalah pengangguran. Nah, banyak cara yang dilakukan untuk masalah pengangguran ini, antara lain yang pertama yaitu memberikan pendidikan gratis bagi yang kurang mampu. Rata-rata jumlah pengangguran itu dimiliki oleh orang yang tidak berpendidikan. Jadi, masalah utama pengangguran tidak memiliki pengetahuan yang cukup hingga sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Kemudian yang kedua yaitu sebaiknya pemerintah menyediakan tempat lapangan kerja sehingga dapat membantu dan mengatasi tingkat pengangguran. Kemudian yang ketiga itu tidak hanya pemerintah, masyarakat setempat pun seharusnya juga dihimbau menyediakan lapangan pekerjaan bagi orang lain. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai kemiskinan. Kemiskinan adalah di mana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipunyai seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan air minum, dan lain-lainnya. Hal-hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup. Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara. Kemiskinan juga merupakan masalah global. Sebagai orang memahami istilah ini secara subjektif dan komparatif, sementara yang lain melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang berkembang biasanya digunakan untuk merujuk kepada negara-negara yang miskin. Nah, selanjutnya jenis-jenis kemiskinan. Jenis-jenis kemiskinan yang pertama itu kemiskinan relatif. Nah, kemiskinan relatif adalah suatu ukuran kesenjangan di dalam distribusi pendapatan biasanya dapat didefinisikan. Kemudian kemiskinan yang kedua yaitu kemiskinan absolut. Kemiskinan ini adalah derajat kemiskinan di bawah, di mana kebutuhan minuman,
untuk bertahan hidup tidak terpenuhi. Kemudian kemiskinan yang ketiga yaitu kemiskinan kultural. Kemiskinan ini adalah bentuk kemiskinan yang terjadi sebagai akibat adanya sikap dan kebiasaan seorang atau masyarakat yang umumnya berasal dari budaya atau adat istiadat yang relatif tidak mau untuk memperbaiki taraf hidup dengan tata cara modern. Kemudian kemiskinan yang keempat yaitu kemiskinan struktural, di mana kemiskinan struktural adalah bentuk kemiskinan yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang pada umumnya terjadi pada suatu tatanan sosial budaya ataupun sosial politik yang kurang mendukung adanya pembebasan kemiskinan. Selanjutnya faktor-faktor penyebab kemiskinan. Nah, faktor yang pertama yaitu tingkat dan laju pertumbuhan penduduk, yang kedua tingkat upah neto, yang ketiga distribusi pendapatan, yang keempat itu kesempatan kerja, kelima tingkat inflasi, pajak dan subsidi, investasi dan lain-lainnya. Kemudian penyebab dan dampak kemiskinan. Nah, secara umum penyebab kemiskinan dapat dibagi ke dalam 4 mazhab, yaitu yang pertama individual explanation. Mazhab ini berpendapat bahwa kemiskinan cenderung diakibatkan oleh karakteristik orang miskin itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu familial explanation. Mazhab ini berpendapat bahwa kemiskinan lebih disebabkan oleh faktor keturunan. Nah, yang ketiga subcultural explanation. Menurut mazhab ini bahwa kemiskinan dapat disebabkan oleh kultur, kebiasaan, adat istiadat, atau akibat karakteristik perilaku lingkungan. Nah, yang terakhir itu dampak kemiskinan. Dampak kemiskinan yang pertama itu kriminalitas, yang kedua tingkat pendidikan rendah, yang ketiga tingkat kesehatan rendah dan meningkatnya angkatan kematian, dan yang ketiga pengangguran. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan untuk materi kondisi pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya kira dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.